Kejuaraan renang Provinsi DKI Jakarta 2021 diselenggarakan di Stadion Akuatik GBK sejak 29 Maret hingga 1 April. Ajang ini menjadi gebrakan PRSI menggelar kejuaraan provinsi didukung protokol kesehatan ketat dengan mewajibkan tes usap bagi ofisial dan atlet. Tak hanya diikuti perenang DKI Jakarta, perenang nasional juga turut serta. Di antaranya Gede Siman Sudartawa dan Glenn Victor. Walau para perenang nasional turun bersama lawan yang berada di bawahnya, manajer timnas renang Wisnu Wardana menganggap ajang ini sebagai tolak ukur perkembangan Siman CS di pelatnas. Jadi untuk time trial, nah selama ini kan mereka tidak pernah berhenti latihan, terutama Glenn Siman berlatih sama Albert di GBK nonstop. Dan kita juga berharap perang-perang lain juga sudah bisa bergabung karena 1 April ini kita berharap Pelatnas sudah bisa berjalan sesuai dengan arahan dari PPON. Seperti itu. Nantinya perenang nasional seperti Triaji, Fadlan, dan Azahra akan mengikuti time trial open antar klub. Time trial akan diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat pada 10 hingga 11 April 2021. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep sekaligus dirut baru Persis Solo sambangi kantor PSSI Rabu sore. Ketum PSSI Muhammad Iriawan bersama jajaran menyambut positif kedatangan pemilik klub Liga 2. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini juga mengapresiasi public figure atau anak muda di Indonesia yang mempunyai visi memajukan sepak bola tanah air. Dan alhamdulillah bermunculan yang lainnya untuk mengurus sepak bola seperti Raffi Ahmad tertarik juga mengikuti Mas Kaisang. Terus kemarin ada Dewa United juga demikian. Makin banyak yang menjadi CEO atau mengurus sepak bola yang profesional makin senang buat federasi karena makin maju. Tentunya kami selaku federasi berharap dikelola dengan baik Persis Solo. Pemain Kaisang tadi sampaikan sudah mulai merekrut cukup lumayan banyak. Kemudian juga manajemennya sudah bagus. Dan pelatih sudah ada juga. Berlaga di kompetisi Liga 2, Persis Solo di bawah manajemen baru dengan menunjuk Eko Purcianto sebagai pelatih dan Haryanto Prasetyo sebagai asisten pelatih. Kaisang menargetkan Persis Solo dapat menembus Liga 1 agar dapat menyumbang pemain terbaiknya ke timnas Indonesia. Pasti, karena dari awal tadi balik lagi Persis Solo Liga 1 itu harga mati bagi saya. Dan saya pengen mengembangkan talenta asli Solo Raya, itu yang pengen saya kembangkan terlebih dahulu. Mau itu berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya nggak tahu. Pokoknya orang Solo, asli Solo harus bisa jadi pemain timnas dan mungkin bisa menguasai 50%. Saat ini, Kaisang memegang mayoritas saham Persis sebanyak 40%. Direktur Pelevia Makmur Abadi Kevin Nugroho juga menjadi pemilik baru Persis dengan 30%. Disusul mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir yang memiliki 20%. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menyampaikan kritik kepada panitia besar PON 2021. Pria yang akrab disapa BTM menilai komunikasi PB PON kepada kepala daerah kurang berjalan mulus. Kondisi ini mengakibatkan beberapa persiapan harus terhambat. Contohnya venue tenis yang ada di lingkungan Balai Kota Jayapura yang masih belum dibuka kendati telah rampung dikerjakan. Penyebabnya lantaran masyarakat setempat menginginkan venue tetap menggunakan nama Siansur sebagai wujud penghargaan terhadap kearifan lokal. Kritik ini langsung direspon Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman. Marsiano berjanji akan segera melakukan mediasi agar tidak mengganggu persiapan. Saya tidak tahu kalau mereka punya hati duduk bersama selama ini tidak ada. Nol, saya jujur mengatakan. Karena jangan kita dipermalukan. Bahwa itu kota gagal, tidak bersiap, kami sudah siap, anggarannya nggak ada. Nol. Saya khawatir nanti dibilang salah satu cabang nggak jalan, nanti disoroti Papua gagal. Padahal sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, sukses pertanggungjawaban, ya begitu. Tapi saya memberikan penghargaan atas ketulusan dari Pak Wali Kota menyampaikan kondisi apa adanya, dan ini justru
yang perlu kita dapat. Karena ini harus segera ditindaklanjuti. Kalau kita tidak menindaklanjuti keluhan wali kota tadi, nanti kita akan punya banyak masalah ke depan. Tapi saya yakin kita setelah ini kita akan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kota Jayapura merupakan satu dari 4 klaster penyelenggaraan PON. Di Kota Jayapura rencananya akan ada 16 cabang olahraga yang dipertandingkan, termasuk sepak bola, tenis, dan bulu tangkis. Pada event bergengsi yang sulitannya di level 3 atau kelas internasional ini, total diikuti oleh 1.500 peserta dari berbagai kota di Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung di lapangan tembak grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dilakukan dengan prokes ketat. Kiki Haryanto keluar sebagai juara di nomor senapan 600 meter prone class taktikal. M. Adi Chandra berhak atas juara kedua dan juara 3 menjadi milik Sinyo Haryanto. Kiki yang mulai serius terjun di dunia menembak sejak tahun 2000 mengaku senang bisa meraih juara karena Kiki berhasil mengalahkan para petembak handal dari TNI dan Polri. Sementara di nomor lainnya, juara umum Open Division diraih oleh Zainal Arif. Rasanya bangga tim karena ini tim effort dan ya kita rencana ya memang menaikkan sportivitas tembak supaya lebih banyak orang yang bisa. Juara umum di nomor Standard Division jadi milik Yohan Adi Susanto. Juara umum Production Division direbut oleh Vincentius Jayadiningrat dan Ari Gunawan berhasil menjadi juara umum Revolver Division. Tim Tri-X3 Putri Indonesia segera mencetak sejarah dengan berlaga di kualifikasi Olimpiade 2021. Sri Kandi Merah Putih akan mengikuti babak kualifikasi yang digelar di Graz, Austria 24 hingga 30 Mei. Indonesia diundang FIBA karena dinilai berprestasi di nomor Tri-X3 Putri. Salah satunya karena mampu menempati ranking 4 dunia pada kejuaraan dunia U18 tahun 2019. Tidak ingin buang waktu, PB Perbasi langsung bergerak menyiapkan tim dengan memanggil 6 pemain yang merupakan ranking 10 besar pemain Tri-X3 Putri di Indonesia. Sebagian merupakan langganan timnas, seperti Dewa Ayu Sriarta, Dia Lestari, serta Gabriel Sofia. Sayangnya tidak ada pemain naturalisasi Peyton White dalam daftar ini karena belum memiliki ranking nasional yang memadai. Adapun 6 pemain ini telah memulai rangkaian seleksi dan pemusatan latihan di Gor Cahaya Lestari Surabaya sejak awal April. Pemusatan latihan ini akan terus berlangsung selama Ramadan. Soal target, Perbasi tidak muluk-muluk mengingat lawan yang dihadapi di grup A, Prancis, Uruguay, Jerman, dan Amerika di atas kertas jauh diunggulkan. Namun pengalaman di kualifikasi Olimpiade akan berguna bagi persiapan tim jelang SEA Games Vietnam. Fisik grup timnas putri kita ini akan cukup berat, tapi saya yakin teman-teman Tri-X3, nanti Ayu dan teman-teman, saya yakin masih bisa memberikan perlawanan yang baik di sana. Mereka sudah melakukan TC di Surabaya bersama-sama, sehingga kita harapkan di bulan Ramadan pun latihan tetap berjalan, mungkin nanti menyesuaikan dengan waktu berpuasa dari teman-teman yang sedang berlatih, tapi kita akan berusaha selama bulan Ramadan ini maksimal untuk berlatih. Tim Tri-X3 Indonesia dipimpin manajer Christopher Tanuwijaya dengan 2 pelatih, Juli serta Selfly Humardani. Dari 6 pemain hanya ada 4 yang akan dibawa menuju Austria pada 24 Mei. Piala Menpora 2021 segera memasuki babak semifinal pada 15 hingga 19 April. Duel PSM Makassar melawan Persija Jakarta dan Persib Bandung kontra PSS Sleman akan tersaji pekan ini. Terkait protokol kesehatan, kegiatan pramusim untuk cabang olahraga sepak bola diputuskan tidak dihadiri penonton. Penyelenggara juga membatasi maksimal 290 orang termasuk penjaga keamanan dan tim medis. Sementara PT Liga Indonesia Baru sedang menggodok proposal izin Liga 1 dan 2 yang dijadwalkan Juni mendatang dengan format kompetisi penuh. Terkait masalah penonton, Menpora Zainuddin Amali tak ingin gegabah memberikan rekomendasi, khususnya terkait perizinan penonton masuk ke arena pertandingan olahraga. Bapak Presiden sudah membuka peluang itu, sudah menyampaikan kepada saya untuk
Saya mengkaji. Jadi mengkaji ya, bukan mengizinkan, tetapi coba deh dikaji Pak Menpora kira-kira seperti apa. Nah, tentu saya harus berkomunikasi dengan penyelenggara, dengan pihak keamanan untuk hal tersebut. Kurva pandemi COVID-19 di beberapa daerah masih naik turun. Apalagi mutasi virus COVID-19 masih menjadi ancaman di beberapa negara. Hal ini membuat pemerintah Indonesia dengan tegas tidak ingin terciptanya klaster baru, khususnya di sektor olahraga. Tes usap juga masih menjadi syarat wajib ketika seluruh panitia, ofisial, pemain, tim medis, dan kepolisian memasuki lokasi pertandingan.